Halo Bunda, bagi pasangan yang ingin memiliki keturunan, merencanakan program hamil merupakan langkah yang bagus. Meski demikian, tidak semua pasangan paham apa dan bagaimana. Di video ini kita akan membahas secara lengkap mengenai program hamil setelah haid. Tapi Bunda perlu ingat, bahwa penjelasan ini dengan asumsi siklus haid normal dan Bunda tidak memiliki masalah kesehatan. Lalu apakah mungkin Bunda positif hamil segera setelah haid? Simak videonya sampai selesai. Pentingnya melacak siklus menstruasi untuk merencanakan kehamilan. Mengikuti siklus menstruasi bisa membantu wanita dalam mengetahui masa subur mereka, yakni beberapa hari dalam setiap siklus ketika peluang hamil menjadi lebih tinggi. Biasanya masa subur terjadi pada minggu yang mendekati ovulasi dan hari ovulasi itu sendiri. Mengenal durasi dan konsistensi siklus menstruasi dapat membantu wanita memprediksi kapan masa subur akan datang. Berbagai alat seperti aplikasi pelacakan haid dan alat prediksi ovulasi bisa membantu proses ini. Dengan merencanakan aktivitas seksual pada masa subur, wanita dapat meningkatkan peluang hamil secara signifikan. Siklus menstruasi dan fase-fasenya. Siklus haid adalah interaksi hormon yang kompleks dan mempersiapkan tubuh dengan potensi kehamilan setiap bulan. Siklus ini memiliki beberapa fase masing-masing dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah fase menstruasi, hari 1-5. Fase ini dimulai ketika hari pertama haid. Lapisan rahim atau endometrium yang telah menebal untuk mengantisipasi kemungkinan kehamilan melepas. Selama fase ini mengakibatkan haid. Yang kedua, fase folikular, hari 1-13. Fase ini dimulai pada hari pertama siklus haid dan diakhiri dengan ovulasi. Selama fase ini, hipotalamus otak mengeluarkan hormon gonadotropin releasing atau GnRH yang memberi sinyal hipofisis untuk mengeluarkan hormon stimulasi folikel atau FSH. FSH merangsang ovarium untuk mematangkan beberapa folikel, masing-masing berisi sel telur. Hanya satu sel telur atau folikel yang menjadi dominan dan siap dilepaskan selama ovulasi. Ketiga, fase ovulasi, yaitu mulai dari hari 14. Dipicu dari lonjakan hormon luteinizing atau LH, folikel dominan melepaskan sel telurnya yang matang selama fase ini. Sel telur ini kemudian bergerak ke tuba falopi, di mana ia berpotensi dibuahi oleh sperma. Fase luteal, hari 15-28. Fase ini dimulai setelah ovulasi dan berlangsung hingga awal periode haid berikutnya. Folikel yang pecah berubah menjadi struktur yang disebut corpus luteum, yang memproduksi progesteron. Hormon tersebut mempersiapkan endometrium untuk potensi implantasi sel telur yang telah dibuahi. Jika pembuahan tidak terjadi, korpus luteum merosot, kadar progesteron turun dan endometrium luruh, menandai awal siklus haid berikutnya. Hari optimal untuk berhubungan seksual guna meningkatkan peluang kehamilan. Hari-hari optimal untuk melakukan aktivitas seksual yang dapat meningkatkan peluang pembuahan bertepatan dengan masa subur. Jendela ini biasanya 5 hari sebelum ovulasi dan hari ovulasi itu sendiri. Melakukan hubungan seksual secara rutin selama jendela ini memaksimalkan peluang sperma bertemu dengan sel telur, yang akibatnya adalah pembuahan dan kehamilan. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Kehamilan positif setelah menstruasi. Hamil segera setelah menstruasi mungkin tampak nyaris mustahil, mengingat pemahaman umum tentang waktu siklus menstruasi. Namun, bagi wanita dengan siklus menstruasi yang lebih pendek atau lebih panjang, kemungkinan ini meningkat. Mengingat bahwa sperma bisa bertahan hidup di saluran reproduksi wanita hingga 5 hari, dan ovulasi dalam kasus ini bisa terjadi paling cepat pada hari ke-9 dari siklusnya. Berhubungan seksual segera setelah menstruasi bisa menghasilkan pembuahan. Hal ini karena sperma mungkin masih hidup saat sel telur dilepaskan. Itu dia penjelasan siklus menstruasi dan juga bagaimana merencanakan program kehamilan agar peluang berhasilnya tinggi. Jika Bunda suka dengan info kehamilan lainnya, klik di kiri atas.